Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Fahira Azahra dengan NIM 20103011098. Di sini saya akan membuat video praktikum tentang pemeriksaan subjektif. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan subjektif adalah pemeriksaan berupa data umum pasien atau identitas pasien, keluhan pasien, anamnesis, riwayat kesehatan umum, riwayat kesehatan gigi. Sedangkan pemeriksaan objektif berupa data pemeriksaan ekstraoral dan pemeriksaan intraoral yang meliputi pemeriksaan jaringan keras gigi dan pemeriksaan mukosa mulut. Kemudian pelaksanaan anamnesis itu pertama-tama mengucapkan salam kepada pasien. Selanjutnya menanyakan identitas pasien seperti nama, umur, alamat, jenis kelamin, dan agama. Selanjutnya yaitu adalah gambaran dari letak gangguan. Jadi seorang fisioterapis itu memberikan gambar tubuh kepada pasiennya dan gambar tersebut diarsir kepada bagian keluhannya sehingga pasien itu bisa mengetahui. Jika pada pemeriksaan itu tidak terdapat gambar, maka fisioterapi itu wajib untuk menggambarnya sendiri. Kemudian adalah keluhan-keluhan utama. Jadi ini adalah pemeriksaan di mana pasien itu merasakan keluhannya dan kita fisioterapis itu menanyakan beberapa hal seperti lokasi dari keluhan atau tempat di mana keluhan itu. Kemudian kapan keluhan itu terjadi. Kemudian faktor yang memperberat keluhan, faktor yang memperingan keluhan. Kemudian derajat terberat keluhan atau dibanding dengan keluhan sebelumnya, bagaimana rasanya. Kemudian sifat keluhan itu selama 24 jam. Jadi pertama, apakah lebih ringan atau lebih berat rasanya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah riwayat penyakit sekarang. Apakah pasien tersebut memiliki penyakit di luar dari keluhannya tersebut atau tidak, dan penjelasannya itu tentang penyebab atau mengapa terjadinya keluhan tersebut. Kemudian bagaimana terjadinya keluhan, kapan mulai terjadinya keluhan, dan apa saja yang telah dilakukan oleh pasien untuk mengatasi keluhan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit dahulu dan menanyakan kepada pasien apakah pasien tersebut dahulu memiliki penyakit keluhan atau gangguan yang sama yang dirasakan oleh pasien saat ini, atau mungkin pasien itu memiliki penyakit atau gangguan lainnya yang berkaitan dengan keluhan yang dirasakan pasien saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah riwayat keluarga. Tanyakan kepada pasien apakah keluarga itu juga memiliki gangguan atau keluhan yang sama yang dirasakan oleh pasien saat itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah riwayat dari sosialnya. Tanyakan kepada pasien bagaimana riwayat kerjanya, seperti di mana letak kerjanya, bagaimana lingkungan dari tempat kerjanya, bagaimana cara pasien tersebut bekerja. Kemudian selanjutnya itu tanyakan riwayat lingkungan rumah dari pasien itu. Bagaimana kemudian tanyakan aktivitas sosial dari pasien itu. Bagaimana. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pemeriksaan subjektif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.